Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa atau juga amalan yang dapat mendatangkan uang dan mempermudah membayar hutang banyak dicari orang. Padahal bila mau jujur, seringkali setelah membaca dan mengamalkannya nyaris tanpa hasil. Mengapa demikian? Berikut ini akan dijelaskan secara singkat jawaban pertanyaan tersebut, termasuk doa untuk memudah membayar hutang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin karena beban masalah yang berat, banyak orang yang langsung percaya dengan anjuran yang disampaikan oleh siapapun juga. Apalagi bila ditambah dengan tulisan atau ucapan pasti terkabul, sudah terbukti, dijamin akan beres dan lain-lain. Padahal bila mau jujur, setelah membaca atau mengamalkan berbagai doa dan amalan tersebut, apa yang diharap diminta juga belum terwujud. Bila bersabar sambil terus berusaha dan berdoa, mungkin pada akhirnya akan membuahkan hasil. Tetapi bila putus asa, ini yang berbahaya. Apalagi merasa tidak ada manfaatnya berdoa, atau beranggapan khasiat doa yang telah didengar dusta belaka. Bila memang benar, mana buktinya? Uraian berikut ini akan membongkar, bukan tentang masalah tata cara atau adab berdoa, misalnya dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, waktunya pada sepertiga malam terakhir, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Tetapi mengapa manfaat atau khasiat doa yang kita dengar kelap kali tidak terbukti keampuhannya? Padahal sebagian doa tersebut berdasarkan hadis yang terkadang sahih. Sebelum masuk ke penjelasan sekaligus sebagai contoh, kita simak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk melunasi hutang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid dan menjumpai seorang sahabat yang bernama Abu Umamah sedang duduk termenung. Ia duduk seorang diri, suasana masjid sepi karena pada saat itu belum masuk waktu sholat. Nabi mendekatinya dan bertanya, "Hei Abu Umamah, kenapa kamu duduk di dalam masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Hatiku sedang gelisah, wahai Rasulullah, dan aku mempunyai hutang yang harus kubayar." Mendengar keluhan ini, Nabi SAW bersabda, "Ingatlah, aku ajarkan kepadamu satu ucapan atau doa. Apabila kau mau mengucapkannya, Allah akan menghilangkan kegundahan hatimu dan Dia akan menyelesaikan hutangmu. Ucapkanlah di kala pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan, wa a'udzubika minal azri wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan hati dan dari kesedihan, dari lemah dan malas, dari penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari dililit hutang dan dipaksa atau diperas orang. Abu Umamah berkata, "Aku jalankan saran itu, dan Allah SWT menghilangkan kesusahan dan keresahanku, serta membantu melunasi hutangku." Hadits ini termasuk sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bila seseorang yang memiliki hutang membaca doa ini, apakah pasti akan dijabahi dengan cepat seperti sahabat Abu Umamah? Bila tidak, apakah doa tersebut memang khusus hanya untuk Abu Umamah? Bila untuk umum, mengapa khasiatnya berbeda? Padahal kita yakin bahwa Nabi tidak mungkin berdusta. Bila demikian, mengapa kenyataannya berbeda? Agar mudah difahami, mari kita simak ilustrasi berikut. Seseorang memiliki pedang yang tajam dan terbukti mampu membelah kayu dengan sekali tebas. Lalu pedang yang sama digunakan orang lain. Ia memukul dengan keras ke sebongkah kayu yang sama dengan yang telah dibelah oleh orang yang pertama. Ternyata kayu tersebut hanya tergores, tidak sampai terbelah. Bila kenyataannya demikian, apakah pernyataan bahwa pedang mampu membelah kayu hanya dusta? Yang sering kita lupakan, selain tajamnya pedang, yang memegang pedang juga sangat menentukan. Karena kekuatan, arah, dan teknik saat memotong turut menentukan fungsi daripada pedang itu sendiri. Bila kekuatan, arah, dan teknik sama, maka tentu akan memiliki fungsi atau khasiat yang sama, atau minimal tidak berbeda jauh. Namun bila yang mengayunkan pedang kekuatannya lemah atau asal memotong, tentu saja akan berbeda hasilnya.
Begitu juga dengan doa. Doa bukan mantra sulap yang dibaca lalu ada. Doa juga bukan seperti ilmu matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau seperti tulisan yang dapat di copy paste di layar komputer. Karena bagaimana dan kapan sebuah doa akan diijabah juga ditentukan oleh ketakwaan, keyakinan, kedekatan antara yang meminta dengan yang diminta, dan lain-lain. Karena itu juga yang lebih menentukan ijabah sebuah doa adalah si pendoa itu sendiri. Sedang kalimat doanya bagai alat yang bisa saja berbeda. Dari sini pula kita terkadang akan mendapati redaksi doa yang berbeda-beda untuk sebuah masalah yang sama. Seperti ilustrasi memotong kayu di atas. Ada yang mengajarkan dengan pedang, ada gergaji, pisau, kapak, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang dengan senso atau gergaji mesin. Semua benar karena inti dan fungsinya untuk memotong. Tetapi apakah semua orang mampu menggunakannya? Apakah sama cara memotong kayu memakai alat kapak dengan gergaji? Cara, kekuatan, dan waktu yang dibutuhkan serba berbeda. Dan semua kembali kepada orang yang menggunakan alat tersebut atau si pendoa itu sendiri. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Umamah, doa untuk menghilangkan kesedihan hati dan mempermudah membayar hutang, benar adanya. Bila seseorang mengamalkan, lalu menginginkan ijabah secepat Abu Umamah, hendaknya berusaha untuk memiliki ketakwaan, keyakinan, dan kedekatan kepada Allah seperti Abu Umamah. Bila belum mampu, hendaknya maklum bila khasiat doa yang diajarkan Nabi tidak secepat bila diamalkan oleh kita. Yang tak kalah penting dan harus diingat, bagaimanapun juga semua kembali dan tergantung kepada Allah yang maha segala-galanya. Karena dialah yang maha mengetahui muara setiap doa yang dipanjatkan manusia. Dan dalam doa, dalam memohon dan berdoa kepada Allah, terdapat beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama, hendaknya dalam berdoa dibarengi dengan keyakinan akan ijabah dari Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa, mohonlah kepada Allah dan yakinlah akan ijabah darinya. Yang kedua, terijabahinya doa mutlak memerlukan sebab atau usaha atau ikhtiar dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar larangan Allah. Yang ketiga, Allah maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menjawab mengijabahi doa hamba. Karena pengkabulan yang cepat belum tentu akan membawa kebaikan bagi si orang yang berdoa itu sendiri. Dan yang keempat, doa sesuai dengan sabda Nabi SAW termasuk ibadah, bahkan intisarinya ibadah. Dengan doa, si hamba mengakui, menyadari, dan menyatakan kebutuhan, kelemahan, dan kemiskinannya. Pengakuan hamba inilah yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Karena itu juga, jangan sampai kita berputus asa dalam memohon dan berdoa. Mungkin apa yang sedang terjadi pada seseorang adalah cara Allah agar si hamba ingat dan mendekat kepadanya. Dan belum dikabulkannya doa seorang hamba, karena Allah masih ingin mendengar keluh kesah kita yang selama ini mungkin menjauh darinya. Dengan keyakinan, usaha, dan sabar, insya Allah doa yang kita panjatkan akan disegerakan pengkabulannya oleh Allah SWT. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.